warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah selalu kita panjatkan, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti hadir dalam acara daring MPLS SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban tahun 2021-2022. Tidak lupa salawat beriring salam, marilah selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sampai akhir hayat kita nanti menjalankan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban, Bapak Ibu Ketua Jurusan SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban, Bapak Ibu Guru, Dewan Guru dan staf tata usaha, dan anak-anak, siswa-siswi baru peserta kegiatan MPLS tahun 2021-2022. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan MPLS kita walaupun secara daring. Anak-anakku sekalian, bersyukur, marilah selalu kita aturkan, karena dalam keadaan yang serba sulit ini kita semua masih diberikan kesehatan. MPLS tahun ini bertema mewujudkan siswa berkompetensi dengan landasan akhlak mulia. Semoga siswa-siswa yang diterima dan menjalankan aktivitasnya di SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban ini menjadi siswa yang memiliki kompetensi yang cukup, memiliki kompetensi yang handal, dan kemudian yang paling utama adalah memiliki akhlak dan perilaku yang baik atau akhlak yang mulia. Anak-anakku sekalian, selama menjalani MPLS 2 hari atau 3 hari dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli, marilah kita sama-sama menjalaninya dengan baik. Akan dilakukan perkenalan jurusan, akan dilakukan kenalan tentang tata tertib dan sebagainya, dan memohonkan kepada anak-anak sekalian untuk bisa mengikuti secara baik sampai dengan selesai. Dan setelah itu kita akan melakukan proses pembelajaran, dan mudah-mudahan proses pembelajaran itu menyenangkan, menggairahkan, sehingga anak-anak bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya pikir itu pembukaan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban, yang pertama ada program keahlian teknik mesin dengan paket keahlian teknik pengelasan. Program keahlian ini konsentrasinya adalah di pengelasan. By the way, program keahlian ini banyak sekali loh dibutuhkan di perusahaan, terutama di bagian workshop dan reparasi. Di program keahlian ini, siswa juga diajarkan menjadi operator las dengan baik. Dan tentunya cara berwirausaha untuk membuka bengkel las mandiri. Kemudian yang kedua, ada program keahlian teknik otomotif dengan paket keahlian TKR, teknik kendaraan ringan. Buat kamu yang gemar di bidang otomotif, terutama mobil, program keahlian ini tempatnya.
Di program keahlian ini juga diajarkan cara menganalisa dan memperbaiki kerusakan pada kendaraan dengan baik. Di program keahlian ini juga banyak dibutuhkan di perusahaan mobil loh. Bisa juga berwirausaha buka bengkel mobil mandiri. Kemudian yang terakhir adalah program keahlian teknik komputer dan informatika. Dengan paket keahlian teknik komputer dan jaringan. Buat kamu yang gemar di bidang IT, yes, program keahlian ini tempatnya. Di program keahlian ini, kamu akan diajarkan cara merakit komputer, menganalisa kerusakan komputer, programmer komputer, dan ilmu yang berkaitan dengan jaringan internet. Di program keahlian ini juga banyak dibutuhkan di perusahaan bidang IT loh, dan tentunya diajarkan juga berwirausaha di bidang IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. SMK bisa. Nah, selamat datang siswa baru SMK Negeri 1 Bumiratu Nuban kelas 10. Di sini saya Bapak Widi Kisnantoro akan menyampaikan kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 1 Bumiratu Nuban. Bahwasanya kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013. Lebih dikenal dengan kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Kurikulum K13 ini terbagi atas 4 komponen. Pertama, muatan nasional. 2, muatan kewilayahan. 3, muatan peminatan kejuruan. Nah, ini nanti disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Nah, untuk peminatan kejuruan terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, dasar bidang keahlian atau C1. Kemudian dasar program keahlian C2 dan paket keahlian yaitu C3. Kemudian 4, muatan lokal. Untuk yang pertama yaitu muatan nasional. Muatan nasional terdiri dari 1, pendidikan agama dan budi pekerti yang dipelajari dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dengan porsi jam 3 jam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dipelajari di kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian bahasa Indonesia di mana di kelas 10 4 jam, kelas 11 3 jam, dan kelas 12 2 jam pelajaran. 4, matematika. Untuk matematika 4 jam pelajaran di setiap kelasnya. Kemudian yang 5, sejarah Indonesia. Untuk sejarah Indonesia ini hanya dipelajari di kelas 10. Nah, kelas 10 3 jam pelajaran. Kemudian 6, bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris dipelajari di setiap kelas, kemudian jam belajarnya ada 3 jam di kelas 10, 3 jam di kelas 11, dan 4 jam di kelas 12. Nah, kemudian untuk muatan kewilayahan terdiri dari seni budaya dan pendidikan jasmani olahraga. Untuk seni budaya dipelajari di kelas 10 dengan porsi jam 3 jam pembelajaran. Kemudian pendidikan jasmani olahraga di kelas 10 dan 11. Selanjutnya dasar bidang keahlian atau C1. Nah, untuk C1 ini di setiap kelas 10 itu sama, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia, masing-masing 3 jam pembelajaran. Nah, selanjutnya memasuki program keahlian teknik kendaraan ringan atau TKR dengan kepala programnya yaitu Bapak Sigit Danur Taksilo. Nah, untuk C2 komponennya yaitu 1, gambar teknik otomotif, 2, teknologi dasar otomotif, 3, pekerjaan dasar teknik otomotif. Itu nanti dipelajari di kelas 10. Kemudian yang selanjutnya C3, paket keahlian di TKR ada 1, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, ini hubungannya dengan tune up, menggunakan scan tool, ganti oli dan sebagainya. Kemudian 2, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Ini hubungannya praktek yaitu bagian kaki-kaki seperti rem, gardan, kemudian transmisi. Nah, ketiga, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Untuk kelistrikan ini
meliputi bagian kelistrikan di kendaraan, seperti contoh lampu, aksesoris audio video seperti itu. Yang terakhir ada produk kreatif dan wirausaha. Nah, itu adalah di TKR. Kemudian selanjutnya di program teknik komputer dan jaringan yang dikepalai oleh Ibu Dini Siari Asih. Nah, untuk C2-nya dasar program kaliannya 1. Ada sistem komputer, 2. Komputer dan jaringan dasar, 3. Program dasar, 4. Dasar desain grafis. Nah, kemudian untuk paket keahlian di TKJ ada 1. Teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, 2. Administrasi infrastruktur jaringan, 3. Administrasi sistem jaringan, 4. Teknologi layanan jaringan, dan 5. Produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian untuk teknik pengelasan, nah ini nanti kepala programnya yaitu Bapak Rio Arfianto. Nah, untuk C2 di teknik pengelasan, 1 ada gambar teknik mesin, 2. Pekerjaan dasar teknik mesin, 3. Pekerjaan dasar teknik mesin, 3. Dasar perancangan teknik mesin. Selanjutnya C3, paket keahlian untuk teknik pengelasan ada 1. Pengelasan oksiasetilin, kemudian 2. Pengelasan busur manual, 3. Pengelasan gas metal, 4. Pengelasan gas tungsten, dan 5. Produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya untuk muatan lokal di SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban memilih 1 untuk Al-Quran atau tahfiz, nanti dipelajari di kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian bahasa daerah Lampung, bahasa Lampung nanti di kelas 10. Dan yang ketiga ada pendidikan anti korupsi. Untuk pendidikan anti korupsi ini nanti pembelajarannya dijadikan satu dengan PKN. Dan selanjutnya sistem penilaian meliputi 3 aspek. Yang pertama sikap. Sikap ini nanti berkaitan dengan absensi, tata krama, tata tertib. Untuk sistem penilaian meliputi 3 aspek. Yang pertama sikap. Untuk sikap yaitu presensi, kemudian sopan santun, tata krama, dan attitude yang kalian bentuk. Kedua, pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan ini nanti hubungannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada siswa. Dan yang ketiga, keterampilan. Untuk keterampilan di sini baik keterampilan secara praktek maupun di luar praktek. Nah, untuk praktek sendiri itu kalian harus rajin untuk prakteknya, kemudian inisiatif dalam kegiatan praktek. Nah, untuk di luarnya itu keterampilan baik di ekstrakurikuler itu juga ada penilaiannya tersendiri. Nah, kemudian untuk jam pembelajaran. Jam pembelajaran diberlakukan di SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban yaitu 1 jam pelajaran 45 menit. Untuk jam pertama dimulai pukul 7.15. Kemudian hari Senin dimulai pukul 7 tepat karena biasanya ada kegiatan upacara. Sedangkan pembagian jamnya yaitu jam pertama sampai dengan keempat. Setelah itu ada istirahat sholat duha. Setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran jam kelima, 6 dan seterusnya. Nah, berhubung kondisi pada saat ini masih dalam situasi pandemi, jadi nanti jam pembelajaran selama pandemi ini itu dimulai pukul 7.15 dan berakhir di pukul 11:55 menit. Jadi nanti dari awal sampai akhir jam pertama sampai jam ke-12 itu dimulai dari jam 7.15 kemudian berakhir di 11.55. Nah, nanti ada jeda untuk istirahat yaitu istirahat sholat duha sekitaran jam 9 itu untuk istirahatnya. Nah, untuk pembelajaran secara luring, nah ini nanti kalian akan dijadwalkan secara terstruktur untuk masuk ke sekolahan untuk melaksanakan praktek atau pembelajaran praktek secara luring. Nah, untuk jadwalnya akan menyusul karena ini masih dalam proses pembuatan oleh kepala prodi kalian masing-masing. Ya, cukup sekian pemaparan kurikulum dari saya. Terima kasih. Bisa SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban. Nah, sarana dan prasarana itu adalah suatu hal yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran, baik secara teori maupun praktek. Nah, kemudian untuk sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban adalah yang pertama ada ruang guru, ada ruang kelas, ruang perpustakaan BP dan BK, kemudian lab komputer, bengkel teknik kendaraan ringan, bengkel teknik pengelasan, masjid, dan toilet. Nah, untuk gambarannya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah gambaran dari ruang guru. Nah, ruang guru yaitu ruang di mana Bapak Ibu guru berkumpul untuk membahas tentang masalah pembelajaran. Nah, itu nanti di dalamnya ada ruang kepala sekolah, ada ruang 2K, kemudian ada juga staf TU juga berada di satu ruangan tersebut, ruangan kecil ini ya. Kemudian yang kedua ada ruang kelas. Nah, untuk ruang kelas sendiri di SMK Negeri 1 Bumi Ratu Nuban terdapat 7 ruang kelas, di mana 7 ruang kelas itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran siswa. Jadi nanti semisal tidak dapat ruang kelas, berarti nanti jadwalnya adalah di bengkel. Karena untuk pembelajaran praktek tempatnya wajib di bengkel. Nah, selanjutnya di ruang perpustakaan. Kemudian ruang perpustakaan beserta BP ini menjadi satu kesatuan di satu gedung. Nah, di dalamnya juga ada ruang UKS-nya. Nah, untuk ruang BP atau bimbingan konseling itu nanti digunakan untuk siswa-siswa yang bermasalah, mungkin dipanggil karena sering bolos atau apa, nanti di situ ya untuk penanganannya. Kemudian kalau UKS ya untuk bagi siswa yang mengalami keluhan sakit. Kemudian untuk perpus sendiri, koleksi dari buku-bukunya itu sudah cukup memadai yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran. Jadi nanti ada siswa atau mungkin guru yang menginginkan pembelajaran mengambil buku dari perpus, ya itu bukunya sudah memadai. Selanjutnya ada lab teknik komputer dan jaringan atau lab komputer. Nah, untuk lab komputer ini digunakan praktek untuk siswa TKJ. Nah, di dalamnya ada PC, ada laptop, kemudian ada perangkat-perangkat yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Nanti pembelajarannya di dalam lab ini. Nah, selanjutnya ada bengkel teknik kendaraan ringan. Untuk bengkel teknik kendaraan ringan sendiri ukurannya cukup luas. Nah, nanti prakteknya ada di sini untuk anak-anak TKR, praktek otomotif. Baik dari mesin, kita punya mesin kijang ya kan, nanti untuk tune up secara konvensional, kemudian ada lagi gardan, ada lagi kelistrikan. Jadi kita prakteknya di dalam bengkel ini secara bergilir. Terus dilanjutkan dengan alat-alatnya. Alat-alat di bengkel TKR sudah memadai juga, karena di sana juga ada scan tool kita punya, kemudian timing LED, kemudian dual tester, dan pressure gauge dan lain-lain itu kita memiliki semua di situ. Jadi nanti alat-alat bisa digunakan untuk prakteknya maksimal. Nah, selanjutnya ada bengkel teknik pengelasan. Bengkel teknik pengelasan ini digunakan untuk praktek siswa pengelasan. Jadi di dalamnya ada alat-alat untuk mengelas. Jadi ada adapter pengelasan itu atau mesin las, kemudian ada elektroda, kemudian ada jenis-jenis mesin las yang berbagai macam, kemudian ada las gas asetilin. Nah, di situ juga ada di bengkel ini. Kemudian ada juga alat APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung dirinya berupa masker, kacamata las, kemudian sarung tangan, itu ada semua di dalam bengkel. Jadi nanti untuk kegiatan praktek kalian wajib menggunakan APD itu ya, baik di pengelasan, TKR ataupun nanti di TKJ. Dan selanjutnya ada masjid. Untuk masjid yang kita punyai adalah wujudnya seperti ini. Nah, masjidnya ini masih dalam proses pembangunan. Harapannya ke depan masjid ini bisa dicat, kemudian dipasang plafon. Kalau sudah bagus, kita rawat bersama, kita gunakan untuk kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah,
kemudian kegiatan-kegiatan yang lain atau mungkin pembelajaran agama di masjid itu tidak masalah. Nah, kemudian ada toilet. Nah, toiletnya ada dua, yaitu di bagian utara dan selatan. Kalau di utara itu biasanya untuk siswa. Kalau di selatan ada beberapa ruang toilet yang khusus untuk guru dan karyawan. Kemudian untuk lapangan upacaranya berada di tengah-tengah. Di halaman di tengah gedung itu ada lapangan untuk upacara. Terus kemudian selain sarana dan prasarana tadi, pastinya ada tenaga pendidik atau guru yang memberikan pembelajaran. Itu adalah salah satu fasilitas di SMK Negeri 1 Bumiratun Uban. Dari tenaga pendidiknya ini sendiri termasuk dalam golongan profesional, yaitu dengan lulusan sarjana atau S1. Nah, ini nanti gurunya sudah berbasic pada bidangnya masing-masing. Misalkan guru matematika yang mengajar matematika, guru bahasa Inggris mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris, dan yang untuk kejuruan seperti pengasan, TKR, dan TKS itu nanti sesuai porsinya masing-masing untuk gurunya. Nah, dari sini bahwasanya sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Bumiratun Uban cukup memadai. Jadi untuk pembelajaran juga bisa terlaksana dengan baik. Siswa-siswa kelas 10 yang baru ini saya harapkan tetap semangat dalam belajar, kemudian meningkatkan prestasinya di SMK Negeri 1 Bumiratun Uban. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa ya, siswa kelas 10 wajib untuk mensubscribe channel YouTube di SMK Negeri 1 Bumiratun Uban. Jangan lupa untuk absensi atau presensi dari kegiatan MPLS ini dengan komen, menyebutkan nama dan kelas di channel YouTube SMK Negeri 1 Bumiratun Uban. Jangan lupa ya, subscribe, kemudian like, komen, dan nyalakan lonceng supaya biar tahu ada pemberitahuan tentang konten-konten di SMK Negeri 1 Bumiratun Uban. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.